Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ali Habdrauf dengan BP 201152224 akan mempresentasikan tentang fungsi tersendan. Yang pertama, apa itu fungsi tersendan? Fungsi tersendan adalah fungsi elementer yang bukan fungsi aljabar. Contohnya, fungsi logaritma asli, fungsi trigonometri, fungsi eksponen, dan fungsi hiperbolik. Yang pertama kita masuk ke fungsi logaritma natural atau asli. Fungsi logaritma asli dinotasikan dengan fx sama dengan ln x. Dituliskan sebagai berikut. Ln x sama dengan integral 1 sampai x dt per t, di mana x besar dari 0. Selanjutnya, turunan fungsi logaritma alami. Sebelumnya kita mengetahui bahwa ln x sama dengan integral 1 sampai x dt per t, x besar dari 0. Maka turunannya adalah dx ln x sama dengan dx integral 1 sampai x 1 per t dt sama dengan 1 per x. Dimana kita mendapatkan 1 per x ini, kita bisa menuliskannya seperti ini. dx ln x sama dengan 1 per x dikali dengan turunan dari x. Karena turunan dari x adalah 1, jadi 1 per x dikali 1 sama dengan 1 per x. Selanjutnya, sifat-sifat logaritma asli. Jika a besar dari 0, b besar dari 0, dan r bilangan rasional, maka yang pertama ln 1 sama dengan 0, ln AB sama dengan ln A tambah ln B, dan yang ketiga ln A per B sama dengan ln A kurang ln B, dan ln A pangkat R sama dengan R ln A. Selanjutnya fungsi invers. Fungsi invers ketika suatu fungsi yang mempunyai formula saat mengirimkan X maka akan menghasilkan Y, sedangkan invers fungsi tersebut ketika saat mengirimkan Y akan menghasilkan X. Jika kita gambarkan seperti berikut. Jadi maksudnya jika kita mempunyai fungsi fx yang warna merah misalnya, dan titiknya adalah pada di sini yaitu 1 x-nya 1 dan misalnya y-nya 0,8. Maka pada inversnya saat y-nya sama dengan 1 maka x-nya 0,8, yang mana kebalikan dari fungsi yang fx-nya. Jadi bisa kita gambarkan bahwa invers tersebut adalah pencerminan terhadap garis y sama dengan x. Dan fungsi invers ini adalah fungsi salah satu yang mana jika kita memberi garis horizontal maka hanya memotong satu titik saja. Dan contoh salah satu dari fungsi satu itu adalah fungsi monoton. Jadi fungsi invers dapat kita rumuskan sebagai berikut. Turunan dari fungsi invers B sama dengan 1 per turunan dari fungsi A. Selanjutnya kita masuk ke fungsi eksponen natural. Fungsi eksponen natural adalah invers dari fungsi ln x. Itu seperti berikut. Jika kita mempunyai fungsi ln x y sama dengan ln x ini, maka fungsi eksponen naturalnya adalah yang ini, yaitu y sama dengan ln pangkat min 1x atau invers dari ln x. Kita dapatkan dari mencerminkannya terhadap y sama dengan x. Jadi dapat kita tulis y sama dengan ln x sama dengan exp y. Ini sama seperti tadi, jika kita mengirimkan x maka kita mendapatkan y. Dan ketika kita mengirimkan y sama dengan x, sama seperti pengertian invers sebelumnya. Pada eksponensial alami, kita menggunakan bilangan e, yaitu merupakan bilangan yang mempunyai nilai tepat 1 saat dilankan. Bisa ditulis ln e sama dengan 1, di mana e bernilai 2,7182. Jadi bisa dikatakan ln 2,7182 dan seterusnya ini adalah 1. Selanjutnya fungsi e pangkat x dan sifat-sifat e pangkat x. Kita dapat mendefinisikannya untuk x real, yaitu e pangkat x sama dengan exp ln e pangkat x. Karena exp dan ln x saling invers, maka nilainya tentu saja sama dengan e pangkat x. Tetapi jika kita menggunakan sifat ln, maka yang x pangkat tadi kita bisa jadikan kali dan kita menjadi exp x ln e. Karena ln e sama dengan 1, maka 1 dikali exp x, maka akan kita dapatkan exp x.
Pada fungsi ini berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan E pangkat A tambah B, dan E pangkat A per E pangkat B sama dengan E pangkat A dikurang B. Selanjutnya, fungsi eksponensial dan logaritma umum. Definisinya, fungsi eksponen umum didefinisikan melalui fungsi eksponen dan logaritma asli sebagai A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A, di mana A besar dari 0. Sehingga ln A pangkat X sama dengan ln E pangkat X ln A, di mana ln dan E pangkat X itu saling inverse. E pangkat X ini juga bisa kita tuliskan XP seperti tadi. Maka akan mempunyai bentuk X pangkat X ln A. Selanjutnya, sifat-sifat fungsi eksponen. Jika A besar dari 0 dan B besar dari 0 dan X, Y adalah elemen dari R atau bilangan real, maka yang pertama, A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X tambah Y, dan A pangkat X per A pangkat Y sama dengan A pangkat X kurang Y, dan A pangkat X kita pangkatkan Y sama dengan A pangkat X kali Y. A kali B dipangkatkan X sama dengan A pangkat X dikali B pangkat X. A per B dipangkatkan X sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Selanjutnya, aplikasi fungsi eksponensial. Dengan kita mengasumsikan perubahan berbanding lurus dengan jumlah, maka kita dapat mencari pertumbuhan peluruhan eksponensial, bukan banding kontinu, dan hukum pendinginan Newton. Dengan rumus umumnya seperti ini. Y sama dengan Y0 E pangkat K kali T, di mana K adalah konstanta, T-nya adalah waktu, dan Y0 ini adalah Y dari ini yang ke nolnya. Selanjutnya, fungsi inverse trigonometri. Fungsi fx sama dengan sin x dan fungsi fx sama dengan cos x. Karena sebelumnya kita inverse dari satu fungsi itu mempunyai inverse ketika fungsi sesuatu, maka kita mengambil inverse dari fungsi fx sama dengan sin x tersebut pada batas x besar sama dari min pi per 2 dan kecil sama dari pi per 2. Maka kita mendapatkan fungsi yang satu-satu seperti ini. Dan pada cos x kita lakukan hal yang sama, yaitu pada batas di antara 0 dan pi. Selanjutnya, turunan integral inverse trigonometri. Yang pertama, turunan dari inverse sin x sama dengan 1 per akar 1 kurang x kuadrat, di mana x besar dari min 1 dan x kecil dari 1. Dan turunan dari inverse cos x sama dengan min 1 per akar 1 kurang x kuadrat, di mana x besar dari min 1 dan x kecil dari 1. Dan turunan dari inverse tan x sama dengan 1 per 1 tambah x kuadrat. Dan turunan dari secant inverse x sama dengan 1 per mutlak x dikalikan dengan inverse x kuadrat kurang 1, di mana mutlak x besar dari 1. Karena kita telah mendapatkan inverse-nya, tentu kita juga bisa mendapatkan integralnya. Integralnya sebagai berikut. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.